Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendokumentasikan rancangan jaringan dari perusahaan Axiajet. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu, saya Muhammad Faryo Nandi dengan NIM 2301402016 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Niko Fauzan Priyambudi dengan NIM 230140202004. Di sini ada dana perusahaan Axiajet. Di sebelah kiri ada lantai 1, di tengah ada lantai 2, dan di sebelah kanan ada lantai 3. Dan di mana nantinya semua ini akan terhubung menggunakan perangkat. Pertama itu ada router, switch, dan access point, yang mana penghubungnya ini akan menggunakan kabel fiber optik. Analisis penggunaan perangkat jaringan. Untuk perangkat jaringan yang digunakan untuk pusat utama jaringan yaitu router dan switch sebagai pembagi jaringan setiap lantainya, dan melihat beberapa pertimbangan. 1. Pemisahan VLAN dan routing. Router dan switch memungkinkan pemisahan VLAN untuk keamanan dan manajemen lalu lintas jaringan yang lebih efisien. Mereka dapat mengarahkan lalu lintas antara lantai dengan cepat dan efisien. 2. Kemampuan routing. Pemilihan router dan switch memberi kemampuan untuk melakukan routing di antara lantai, memungkinkan komunikasi yang efektif antara berbagai bagian kantor. 3. Kendala. Router dan switch dapat memberikan tingkat kendalaan yang tinggi dan pengelolaan antar lantai. Analisis penghubungan jaringan. Untuk penghubung antar lantai, kami menggunakan kabel fiber optik dengan melihat beberapa pertimbangan. 1. Kapasitas dan kinerja. Kabel fiber optik memiliki kapasitas yang tinggi dan kecepatan transmisi yang cepat, memastikan kinerja jaringan yang baik dan menyokong kebutuhan data yang meningkat di antara lantai-lantai. 2. Jarak jangkauan. Fiber optik dapat mentransmisikan data pada jarak yang lebih jauh daripada kabel tembaga tanpa kehilangan sinyal yang signifikan. Hal ini sangat berguna ketika Anda perlu menghubungkan perangkat di lantai-lantai berjauhan. 3. Tahan IMI. Kabel fiber optik tidak rentan terhadap gangguan elektronik atau EMI dan interface di frekuensi RFI. Ini menjadikan pilihan yang lebih tahan terhadap gangguan elektronik yang muncul di lingkungan kantor. 4. Keamanan. Sinyal di dalam kabel fiber optik sulit diintersepsi secara fisik, membuat lebih aman daripada kabel tembaga. Ini penting untuk melindungi data yang dikirim antar lantai. 5. Ringan dan tidak mudah rusak. Kabel fiber optik ringan dan tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Mereka tidak korosif dan tidak mudah terpengaruh oleh suhu atau kelembapan. 6. Skalabilitas. Fiber optik memungkinkan peningkatan kapasitas jaringan tanpa perlu mengganti infrastruktur kabel utama. Hal ini mempermudah penyesuaian dengan pertumbuhan perusahaan. Inilah topologi perusahaan kami. Ya, sebagai berikut. Di lantai 1, 2, dan 3 kami menggunakan topologi tree. Ya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu topologi tree. Nah, topologi tree adalah gabungan antara topologi star dan topologi bus. Kemudian topologi star digunakan setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hub atau switch sebagai pusat komunikasi. Konsep jaringan LAN dengan penggunaan topologi keamanan. Topologi bintang atau pohon memungkinkan untuk meminimalisir risiko keamanan karena setiap lantai terhubung langsung ke kontrol pusat, router atau layer 3 switch. Ini mempermudah pengelolaan dan pemantauan keamanan jaringan. Manajebilitas. Topologi bintang atau pohon lebih mudah dikelola karena memiliki struktur yang sederhana. Setiap lantai terhubung ke kontrol pusat, memudahkan konfigurasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah. Skalabilitas. Topologi ini dapat dengan mudah disesuaikan dengan pertumbuhan
Pertambahan lantai baru atau meningkatkan kapasitas dapat dilakukan tanpa perubahan besar pada jaringan. Di sini ada denah lantai 1. Lantai 1 ini menggunakan jaring kabel dan flash yang memiliki 5 buah komputer, transaksi data, dan 35 user untuk ruang tunggu atau customer. Nah, nantinya di sini kan ada ruangan tunggu, yang dimana ruangan tunggunya akan ada satu akses point yang dimana maksimalnya ada 35 user. Terus untuk di tempat administrasi nanti akan menggunakan 5 komputer server dengan suite yang menghubungi nanti, dimana nanti ada ruang khusus untuk suite yang akan terhubung nanti ke lantai 3, yang dimana lantai 3 nanti akan ada router. Nah, di sini ada topologinya lantai 1. Jadi di lantai 1 akan menggunakan 5 PC, yang 5 PC ini akan spesifikasi seperti prosesor, developer, core 2, board, core Celeron dengan menggunakan RAM 2 GB, hard disk 320 GB. Di situ ada printer HDL 6190 Wi-Fi Flex, yang dimana nantinya printer ini akan menggunakan Wi-Fi atau jaringan wireless agar lebih mudah komunikasi datanya. Terus ini ada switch Traveling TLSG 105E, yang dimana switch yang ini akan ada dua switch untuk terhubung ke komputer nantinya. Terus ini ada switch Traveling TLSG 105E, yang dimana switch ini akan ada di tempat atau di meja administrasi untuk menghubungkan kelima komputer atau PC yang terhubung ke switch 1. Sini ada akses point Traveling TR235, dimana ini nanti akan 30 user maksimumnya. Di sini ada denah lantai 2. Nah, denah lantai 2 ini menggunakan jaringan full wireless yang memiliki 30 user menggunakan rapat, yang dimana ruangan rapat ini nantinya ada 3 jenis, ruangan 1, 2, dan 3, yang dimana 3 ruangan rapat ini menggunakan satu akses point saja, dimana akses point ini akan terhubung ke switch yang ada di ruang khusus tersebut. Nah, nantinya penghubungnya nanti akan menggunakan kabel RJ45 konektor. Nah, switch yang di ruang khusus ini nantinya akan terhubung ke lantai 3, yang dimana situ nanti ada router menggunakan kabel fiber optik. Nah, ini ada topologi lantai 2 nya. Di sini perangkat yang digunakan ada access point Traveling TL-61D yang dengan maksimum 30 user. Terus ada switch Traveling TLSG 105E yang akan ada 2 ruang khusus nantinya, yang dimana setiap lantai nantinya akan menggunakan switch, ada ruang khusus untuk switch masing. Terus ini ada denah lantai 3. Di lantai 3 ini menggunakan jaringan, dimana menggunakan kabel untuk 2 komputer server dan 10 user menggunakan wireless. Nah, di 10 user ini nanti akan ada akses point-nya, yang dimana akses point-nya ada di ruangan tunggu, ruangan tunggu ada 10 user. Terus nanti akan ada ruangan server menggunakan 2 komputer server dan ada 1 switch, yang dimana server ini nantinya akan satu ada DHCP client dan 1 server untuk memantau komunikasi datanya. Nah, nantinya kedua ini akan ada 1 switch lagi agar mudah akses point dan switch yang ada di ruangan kantor dan di ruangan di ruang server. Nantinya akan ada 1 switch lagi untuk terhubung, terus baru ke router agar lebih mudah nanti terhubungnya menggunakan kabel RJ45 konektor. Dan switch yang di ruang khusus nanti akan terhubung langsung ke router menggunakan kabel fiber optik. Kenapa sini menggunakan kabel fiber optik? Agar komunikasi datanya lebih cepat lagi. Nah, di sini ada topologi lantai 3-nya. Nah, di sini ada PC untuk ruang server ya. Jadi PC ruang server ini ya spesifikasinya ada prosesor Intel Xeon E2388G, RAM 32 GB, disk TP. Terus ada printer HDL 6190 Wi-Fi Flex, switch Traveling TLSG 105E, switch DLN 510 GB, dan access point Traveling EAV650AX300 dan router untuk load. Ini informasi akses login hotspot. Bisa dilihat tabel berikut. Ada ruangan, nama hotspot, pengguna, dan ID dan hotspot. Lantai 1 ruangan, nama hotspot, lantai 1 pengguna, resepsionis, tamu, ID resepsionis, tamu, hotspot, resepsionis, tamu XYZ. Lantai 2 nama ruangan, nama hotspot, lantai 2 penggunaan klien dan admin, ID klien A dan admin, hotspot klien A dan admin ID. Lantai 3 ruangan, nama hotspot, lantai 3 penggunaan admin dan karyawan, ID
admin dan karyawan C. Password admin IT dan karyawan C. Ini informasi akses login perangkat. Selanjutnya tabel berikut ada ruangan perangkat pengguna ID dan password. Untuk lantai 1 ada perangkat yang menggunakan komputer resepsionis dan pengguna resepsionis ID kosong. Dan lantai 2 tidak ada perangkat yang diakses. Dan lantai 3 komputer server penggunaan admin dan ID admin XYZ, password admin IP. Bisa dilihat ini adalah informasi lengkap, dan di bawah ini adalah tabel. Jika ada yang ditanyakan bisa dihubungi dan nomor di bawah itu. Ini saja dari kami mengenai dokumentasi rancangan perusahaan XYZ. Jadi itu saja. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.